hasilnya. Nah, kita langsung diskusi ke tema utamanya tentang cycle atau tentang pola. Judul dari training ini, teman-teman, ya, Anda harus mengetahui tahapan-tahapan perekrutan kalau Anda mau merekrut. Kenapa? Karena kalau Anda tidak tahu tahapan-tahapan perekrutan, maka teman-teman perekrutan Anda biasanya timpang. Nah, ini dia nih ya. Banyak yang ngomong kayak gini ya. San, saya udah ngerekrut 10 orang. Nggak ada yang jadi tuh. Nah, saya bilang ya, Anda sudah lewatin tahapan perekrutan atau belum? Maksudnya gitu ya. Contoh, di fact finding, Anda udah tahu belum nih profilingnya? Ya, Anda sudah tahu belum nih kualifikasinya? Jangan-jangan ketika Anda ngelihat orang, Anda merasa orang itu cocok, ya, Anda merasa orang itu bagus, tapi ketika sudah di asuransi jiwa, ternyata orang itu nggak mana. Ternyata orang itu nggak sehebat yang Anda pikirkan. Kenapa? Karena profilingnya mungkin belum tepat. Itu profiling loh ya. Belum ke pendekatan. Ya, ada orang yang akhirnya bergabung, teman-teman ya, ternyata tidak 100% jiwanya nih. Ya, profilingnya udah bagus, teman-teman. Ya, dia udah punya hal-hal yang kita inginkan. Tetapi, teman-teman ya, pendekatannya kurang bagus. Nah, ini juga bisa juga berdampak nih, teman-teman. Ya, ketika sudah direkrut tidak ada goal setting, tidak ada dream setting, dia ada sih, tapi nyawanya tidak ada di bisnis ini. Ya, dia nggak akan kemana-mana juga, teman-teman. Yang dia hadirkan adalah tubuhnya dia, bukan jiwanya. Sedangkan di dalam bisnis asuransi jiwa, yang kita butuhkan adalah raga, jiwa, pikiran, hati, dan semuanya ya untuk bisa maksimum. Ya, is okay kalau dia belum full time di bisnis asuransi jiwa. Yang jelas dia harus full heart ya, atau hatinya penuh ya, full mind ya, pikirannya penuh di bisnis ini. So teman-teman, saya ingin sampaikan kepada teman-teman, apa perbedaannya sales cycle dengan ya recruiting cycle? Ya, kalau misalkan saja sales cycle, ya pertama kita coba untuk daftar dulu calon-calon nasabah kita siapa saja ya, dengan 100 nama tuh teman-teman ya. Ada yang kayak gitu ya, teman-teman dicek. Oh, udah 100 nama. Nah, kita cek ya. Dari 100 nama nih, mana yang hot prospect, mana yang cold prospect gitu ya. Nah, teman-teman pilih-pilih nih, yang tentunya diutamakan adalah yang hot. Yang hot itu yang mana nih? Kalau di dalam proses penjualan kan teman-teman tahu nih, mereka yang punya income-nya misalkan saja 10 juta. Ya, kenapa harus 10 juta? Supaya dia punya kemampuan bayar. Contoh, itu namanya hot prospect. Mereka yang lebih dekat sama Anda dibandingkan yang lebih jauh ya. Siapa yang lebih dekat? Keluarga, sahabat, dan lain-lain. Itu hot prospect ya. Mereka yang kenal Anda dan Anda kenal mereka, itu juga hot prospect. Anda tulis tuh. Jadi dari 100 nama nggak semua-muanya juga Anda telepon hari itu, enggak ya. Dari 100 nama Anda akan pilih-pilih mana yang akan dilakukan hari ini, mana yang besok ya, mana yang lusa, mana yang hari Minggu gitu ya, mana yang hari Sabtu. Itu yang disebut dengan janji temu. Anda cek. Setelah janji temu, teman-teman Anda ketemu, Anda ngobrol-ngobrol, Anda fact finding. Apa yang dicek di dalam fact finding ketika Anda menawarkan polis asuransi jiwa? Jelas teman-teman, Anda harus tahu terlebih dahulu ya, mereka sehat atau tidak, merokok atau tidak ya, bagaimana dengan resikonya, mereka kerjanya lebih banyak di luar atau di dalam ya, mereka kerjaannya lebih beresiko atau tidak beresiko. Jelas teman-teman, semakin besar resikonya semakin mahal preminya nanti. Itu yang disebut sebagai underwriting lapangan sebelum Anda jadikan ya pengajuan SPAJ-nya kepada new business kita, kepada underwriting kita ya. Anda harus menjadi underwriting-nya mereka terlebih dahulu nih di awal. Sudah dapat nih, ternyata benar-benar butuh, pas klop ya. Mereka oke untuk bisa memiliki polis ya di perusahaan kita. Kita juga tahu apa kebutuhannya dan dia oke, teman-teman ya. Lalu kita presentasi. Nah, yang dipresentasikan apa ya? Jelas manfaat-manfaatnya untuk meyakinkan mereka bahwa produk kita sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, mungkin di satu waktu akan ada penolakan. Kalau ada penolakan, jelas Anda harus coba untuk mengatasi penolakan tersebut. Kalau tidak ada penolakan, ya Anda bisa langsung closing. Kalau penolakannya bisa Anda atasin, Anda langsung closing. Closingnya kan banyak ya. Gimana nih Pak? Mau yang per diri kita atau 10 juta saja dengan sebuah teknik ya. Ya, bagaimana nih Pak ya untuk nanti polisnya Pak ya, mau saya antarkan ke rumah atau cukup Pak di email saja, misalkan saja ada kayak gitu ya. Mau gimana nih Pak, nanti bayarnya mau via ATM atau dengan debit atau kredit saja. Nah, ini dia nih teman-teman, itu kan teknik closing ya teman-teman ya, tinggal Anda berikan pilihan. Setelah closing apa yang terjadi? Teman-teman nggak begitu saja meninggalkan mereka. Jelas Anda harus coba untuk melayani mereka. Polisi delivery adalah polisnya bukan hanya diantarkan kepada mereka, tetapi Anda menyampaikan kembali apa isi polisnya. Kenapa mereka harus tahu? Teman-teman banyak yang sudah memiliki polis nggak ngeh tuh ketentuan-ketentuan di polis. Kenapa? Karena bisa jadi ya, antara quotation, antara ilustrasi dengan isi polis bisa jadi teman-teman ada perbedaan. Oleh karena itu Anda samain, setuju nggak nih Pak? Ya, makanya di dalam bisnis asuransi ada yang disebut dengan pre-look period ya, waktu di mana si calon nasabah kita melihat-lihat.
Setelah selesai, mereka jelas, ya, mereka tidak keberatan dengan isi polisnya, mereka setuju dan mereka mengerti apa yang Anda lakukan, jelas melayani mereka, ya, karena dengan melayani nanti mereka akan menawarkan untuk asuransinya kepada sahabat-sahabat mereka lagi, ada referensi, atau mereka nanti nambah lagi. Jadi kalau ada produk baru di perusahaan kita bisa coba untuk tawarkan kembali. Ini yang disebut dengan sales cycle. Pertanyaannya adalah recruiting cycle beda nggak? Enggak, teman-teman. Perbedaan di recruiting cycle cuma ada di 2 terakhir saja, yang lainnya sama tuh, teman-teman lihat ya. Perbedaannya cuma di daftar BAT dan AAJI-nya. Jadi nggak ada tuh ya, teman-teman ya, policy delivery-nya nggak ada, tuh, nganterin polisnya nggak ada, ngejelasin polisnya nggak ada. Adanya daftar BAT dan AAJI. Kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Ketika Anda mau merekrut, jelas harus ada daftar prospectingnya dulu, teman-teman, harus ada daftar calon-calon agentnya Anda dulu. Nah, lalu kita akan bicara tentang calon agent. Boleh dong, teman-teman, ya, tuliskan di kolom chat. Kira-kira kalau kita punya calon agent, ya, yang kita butuhkan, teman-teman, berapa nama calon agent sih untuk 1 tahun? Itu pertanyaan saya dulu kayak gitu ya. Berapa nama calon agent sih yang kita butuhkan dalam 1 tahun? Kalau kita butuh agent, ya, di dalam tim kita, butuh partner di dalam tim kita, kira-kira butuh berapa orang? Butuh berapa nama? Kalau dalam penjualan itu ada 100 nama. Kalau di dalam rekrut itu butuhnya berapa? Silakan dikasih di kolom chat. Yes. Wah, ke tombol Pak, nggak apa-apa, bagus nih, tinggal apa-apa. 24. Oh, luar biasa. Nanti Pak Budi kita coba diskusi ya, Pak. Wah, Pak Budi set 24 ya, 24 dalam 1 tahun. Berarti kalau dibagi per bulan yang akan dihubungin oleh Pak Budi 22 ya. Kalau dari Bu Yulia Chandra 25. Oke, ini diskusi ya, teman-teman, ini diskusi. Sekali lagi, ini adalah bukan cuma training ya, tidak ada teori-teori di sini ya. Saya akan coba untuk kolaborasikan ya. Satukan antara training ya dengan diskusi. Mana nih rekan-rekan yang lain nih ya? Yuk, ya, berapa orang sih dalam 1 tahun kita butuh nama? Kalau dari Pak Chandra 24, kalau dari Bu Yulia 25. Mana yang lain ya? Yang lain jangan sampai tertidur. Bahaya. Wah, ini dia. Bu Yulia 60. Boleh dong saya unmute dulu ke Pak Chandra. Pak Chandra boleh di-unmute ya, Pak Chandra. Kenapa Pak Chandra informasinya adalah 24? Boleh, silakan Pak ya, saya mau cek dulu ya kenapa Bapak bilangnya 24. Halo Pak Chandra. Halo. Yes. Bapak bilang 24 ya Pak. Kenapa 24 Pak dalam 1 tahun butuhnya Pak? Ya, 1 bulan kita rekrut 2. Yes. 1 bulan rekrut 2 atau menghubunginya 2 Pak? Rekrut 2. Berarti 2 ini harus sudah bergabung ya Pak? Iya. Nah, kalau bergabungnya harus 2, apakah kalau kita ngubungin 2 orang, 2 orangnya sudah langsung bergabung Pak? Udah, jadi kita cari 1 bulan tuh 2 agen. Yes, betul. 1 bulan berarti Bapak butuh 2 agen ya. Nah, pertanyaan saya adalah tentang berapa orang dihubunginnya nih Pak. Kalau 1 bulan Bapak butuh 2 partner bisnis atau 2 agen, kira-kira ngubunginnya untuk bisa mendapatkan 2 orang tersebut ya, atau presentasinya atau di BOP-in-nya untuk dapetin 2 orang itu kira-kira harus berapa orang Pak? Ya, kurang lebih ya 10-15 orang ya. Nah, itu dia nih. Banyak ya Pak. Berarti Pak nggak boleh 24 dong Pak daftar namanya Pak. Kalau 1 bulan harus 10 biar bisa dapetin 2 ya Pak gitu ya. Berarti dalam 1 tahun itu Bapak harus punya 120 nama. Benar nggak sih Pak? Iya. Saya mau tanya dulu nih, benar atau enggak nih Pak? Bapak setuju nggak dengan saya nih ya? Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa ya. Kalau Pak Chandra bilang butuh 2 orang, berarti dalam 1 tahun kita butuh 120 ya. Kalau dalam 1 bulan kita punya 10 nama, betul nggak sih Pak? Iya. Nah, sepakat Pak Chandra. Daftar nama. Yes, betul. Ini daftar nama sih Pak ya. Daftar orang-orang yang harus kita temuin dulu ya Pak sebelum benar-benar jadi agennya. Terima kasih Pak Chandra. Kalau gitu saya coba untuk masuk
ke teman-teman yang lain. Teman-teman ini diskusi sekali lagi ya. Bu Yulia Atap deh nih ya, karena ada Yulia Chandra, ada Yulia Atap. Ini teman saya dua-duanya ya. Bu Yulia yang bilang 60. Halo Bu Yulia, bisa di-unmute Bu? Oke. Bu, kenapa Ibu bilangnya 60 Bu? Patokannya apa Bu 60 Bu? Kalau saya bilang 60 karena begini. Ketika itu kan bank nama ya. Bank nama Ya. Nah, dari bank nama. Jadi dari bank nama itu saya menargetkan 60 itu kan kalau 1 tahun ya. Ya, 1 tahun. Jadi dibagi 12 kurang lebih 1 bulan saya breakdown jadi 5. Kenapa 5? Karena bisa ada minggunya 4, bisa ada minggunya 5. Jadi saya tarikkan 1 minggu itu saya ada 1. Saya bisa harus menghubungi 1 untuk calon agent, gitu ya. Dengan 1 calon agent kan belum tentu dia langsung oke. Tapi kan saya nggak bisa tinggal. Jadi setiap itu beruntut dan berharap harusnya ada minimal 1 atau 2 agent yang bergabung. Kurang lebih begitu, Coach. Ya, kalau target Ibu dalam 1 bulan berapa agent Bu, atau berapa NR Bu dalam 1 bulan Bu? Ya pengennya sih sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya. Apalagi biar dapat 100.000 terus. Kalau dari 5 orang yang dimungkin dalam 1 bulan, pengennya 5-5-nya ya Bu? Pengennya begitu. Itu target minimal ya. Jadi minimal ada di dalam saya harus saya menghubungi begitu. Tapi nggak bisa di-report karena kan kalau di situ rekrut sudah harus gabung. Jadi nggak pernah masuk gitu ya, cuma di janji dan presentasi. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Ini 5 per bulan udah benar-benar hot ya Bu? Udah benar-benar kesaring ya sebenarnya ya kalau dari Bu Yulia ya? Ya. Good. Yes, teman-teman, ini diskusinya menarik ya. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih Bu Yulia ya. Teman-teman berharap nanti kita kayak begini terus ya. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang prospecting ya, daftar nama, saya serahkan kembali kepada teman-teman. Tidak ada salah sih ya kalau Pak Chandra bilangnya 24, good. Ya, tetapi Pak Chandra tadi bilang butuhnya 2 agent dalam 1 bulan. Berarti Pak, diusahakan sih Pak daftar namanya bisa lebih Pak, setidak-tidaknya 2 kali lipatnya. Atau gitu ya Pak, setidaknya 3 kali lipatnya. Jadi kalau Bapak butuh 2 orang gitu ya dalam 1 bulan atau 24 orang dalam 1 tahun, setidak-tidaknya Bapak punya 48 tuh ya daftar nama. Dan ini yang tadi Bu Yulia juga sudah sepakatin dan sudah masuk ke hot prospect. Nah, kalau kayak gitu teman-teman, kalau bicara tentang prospecting, saya mau tanya terlebih dulu ke teman-teman ya. Kira-kira kalau misalkan saja saya punya calon nasabah dengan 2 kriteria. Yang satu adalah dia itu adalah manajer marketing ya, manajer pemasaran. Yang satu lagi adalah tukang somai. Ini saya tidak merendahkan 2 profesi ini ya, tetapi ini saya sebagai contoh saja. Yang satu adalah manajer pemasaran, yang satu lagi tukang somai. Ya, ini tukang somai kebetulan teman saya ya. Kira-kira menurut teman-teman mana yang masuknya ke dalam hot prospect ya? Mana yang masuknya ke dalam hot prospect? Manajer pemasaran kah atau tukang somai kah? Saya tunggu jawabannya di kolom chat. Ini diskusi lagi ya. Ada 2 nih ceritanya ya. Satu adalah manajer pemasaran, satu lagi tukang somai. Mana ya yang benar-benar benar-benar bisa menjadi calon agent kita yang luar biasa? Ayo dong, chat dong. Kita cek nih ke teman-teman. Tuh kalau dari Bu Sri, manajer pemasaran ya. Kalau dari Pak Chandra juga manajer pemasaran juga nih. Pak Chandra terima kasih loh. Pak Chandra aktif banget ya. Terima kasih teman-teman. Saya terbantu nih nanti kalau teman-teman aktif. Jelas ya teman-teman, kalau kita belajarnya dengan diskusi ya jauh lebih maksimum ya yang didapatin ya dibandingkan dengan saya coba untuk ngomong-ngomong saja. Oke ya. Rata-rata dari teman-teman bilangnya adalah manajer pemasaran ya, teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman melihat dari background atau latar belakang good, teman-teman. Saya mau informasikan kepada teman-teman ya. Dan ini ternyata nggak menjamin ya, teman-teman ya, manajer pemasaran pun. Saya punya loh ya, tukang somai yang berbisnis bisnis asuransi jiwa, dan posisinya dia adalah sekarang teman-teman ya Executive Agency Director ya, dia VP ya, Vice President Director ya, dan itu posisi yang sudah mulai tinggi loh, dan yang sudah tinggi banget, artinya dia sudah punya 5 generasi agency director di bawahnya ya, tahun baik di kedalaman maupun di kelebaran. Itu true story ke teman-teman, saya cerita ke teman-teman. Kenapa? Karena biasanya ketika kita melakukan prospecting atau daftar nama, yang kita lihat adalah teman-teman kulit luar. Nah,